Maka kalau di tahun politik 2024 ini masih ada calon presiden ataupun calon wakil presiden yang memproklamirkan bahkan mendeklarasikan akan menggunakan politik identitas, jelas itu tidak Indonesia banget. Tapi saya juga tahu mereka sedang berikhtiar menjadi penguasa, bahkan berangkat ke luar negeri, menjelek-jelekan negeri kita, tidak apa-apa. Ya, saya akan bicara bedanya politik identitas dan identitas politik. Hari ini banyak saudara-saudara kita di Indonesia sering diperbingungkan oleh dua hal itu. Politik identitas dan identitas politik. Orang yang bermain di politik identitas membuat pernyataan-pernyataan seakan-akan hal itu adalah hal yang wajar, yang semestinya. Dia menyebutnya identitas politik. Loh, kalau identitas politik ya memang diperlukan. Seperti kita itu punya kartu identitas, punya KTP, punya paspor, punya kartu keluarga, itu kartu identitas. Identitas diri kita. Politik pun begitu, dia perlu identitas. Partainya apa namanya, itu identitas. Lambangnya gambar apa, itu identitas. Siapa pemimpinnya, pengurusnya, itu identitas. Warnanya yang disepakati sebagai warna partai politik, itu identitas. Itu tidak persoalan. Yang sering membuat kita gerah itu adalah permainan politik identitas. Itu jahat sekali. Ketika Pilkada DKI jelas mereka mengatakan menggunakan politik identitas untuk memenangkan suara. Dan benar bisa memenangkan suara. Karena apa? Karena orang-orang pemilih itu berpikirnya dalam mencari calon pemimpin, mencari pemimpinnya itu tidak cerdas. Masa mencari pemimpin kok berdasarkan kesamaan warna kulitnya, kesamaan bentuk matanya, kesamaan agamanya, kesamaan etniknya. Kan keliru. Kalau kita memilih calon pemimpin, tentu saja kita memilih calon pemimpin yang punya reputasi baik. Sejarahnya bisa kita tracking, mempunyai prestasi demi prestasi yang membawa kemanfaatan bagi khalayak seluas-luasnya. Pernyataan-pernyataannya selalu konsisten untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selama ini dia harus dikenal sebagai orang baik. Orang yang berkomitmen membangun wilayah di mana dia harus memimpin. Wilayahnya bisa kelas kabupaten, kelas kota madya, kelas provinsi, bahkan mungkin kelas nasional, kelas Indonesia. Jadi mencari pemimpin itu betul-betul atas dasar track record. Bukan karena kesamaan agamanya. Nah nanti kalau ternyata dia bermasalah, gimana? Nggak asik kan? Nah, saya cuma ingin memberitahukan kepada kawan-kawan se-Indonesia bahwa identitas politik dan politik identitas dua hal yang berbeda. Sangat berbeda. Kita tahu ketika orang bermain dengan politik identitas, waktu Pilkada DKI terjadi hal-hal yang aneh yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Masa orang mati tidak boleh didoakan oleh orang-orang sekampung, tidak boleh didoakan di tempat ibadah karena pilihan politiknya berbeda. Jahat enggak? Amerika sebagai negara yang kita anggap biangnya demokrasi, ketika mereka mempraktekkan politik identitas, kita tahu kehidupan antar masyarakatnya sangat rasialis. Tanpa sebab, tanpa masalah, hanya melihat bahwa
bentuk matanya berbeda. Oh, ini orang-orang dari Mongolia, ini orang-orang dari Asia, maka orang itu diludahin, orang itu digampar, orang itu dipukuli. Hanya perbedaan identitas. Karena yang dimainkan politik identitas. Indonesia tidak boleh mempraktekkan hal-hal seperti itu. Kita jelas lintas etnik, kita jelas beragam, kita jelas lintas agama, berbeda agama kita. Kenapa? Hanya karena perbedaan, kita harus saling bunuh-bunuhan, saling pukul-pukulan? Nggak boleh. Kita mempunyai ideologi Pancasila yang mempersatukan kita semua, yang mempersatukan keberagaman kita. Maka kalau di tahun politik 2024 ini masih ada calon presiden ataupun calon wakil presiden yang memproklamirkan bahkan mendeklarasikan akan menggunakan politik identitas, jelas itu tidak Indonesia banget. Tapi saya juga tahu mereka sedang berikhtiar menjadi penguasa. Bahkan berangkat ke luar negeri, menjelek-jelekan negeri kita, tidak apa-apa. Kita tidak akan melarang siapapun untuk menjelek-jelekan negeri ini di luar negeri. Silahkan, itu adalah kebebasan berekspresi. Tapi kalau bahkan luar negeri pun mengcounter, membantah seluruh pernyataan, ya sudah, itu risikonya sendiri. Betapa seseorang itu akan terlihat tolol. Misalnya dunia, WHO, negara-negara besar mengakui prestasi Indonesia dalam melawan COVID-19. Bagaimana Indonesia dengan sangat baik mendapat pujian dari internasional dalam konteks COVID-19. Tapi orang ini karena menjelek-jelekan, menganggap itu bukan sebuah prestasi dan itu di-counter oleh orang-orang di mancanegara. Mampus lu. Asuh. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dari negara ini. Buka saja. Dunia internasional tetap mempunyai kecerdasan, mempunyai akal sehat untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk. Itu dunia internasional. Apalagi kita, orang Indonesia, ada di dalam negeri. Tentu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang busuk, mana yang bermain secara fair, dan mana yang bermain secara kasar. Jadi, ingat ya, jangan percaya sama calon-calon pemimpin yang bermain dengan politik identitas. Apalagi pemimpin yang secara spesifik menuju kekuasaannya dengan cara jualan agama. Asuh.